Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam akademisi, salam santun. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas sebuah materi yang terkait dengan jenis-jenis karya ilmiah. Di sini pada pertemuan ini atau pada mata kuliah ini, kami hanya akan membahas tiga jenis karya ilmiah atau jenis karya tulis ilmiah yang secara umum ada dalam masyarakat akademik. Yang pertama itu adalah artikel. Artikel bukan artikel yang ada di media massa, tapi artikel ini adalah artikel ilmiah yang berdasarkan keilmuan atau berdasarkan teori-teori mutakhir. Lalu ada makalah. Makalah ini biasanya digunakan sebagai tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Biasanya juga dilakukan atau mahasiswa melakukan sebuah presentasi di depan kelas atau jika dalam masa pandemi ini mungkin lewat presentasi virtual. Lalu skripsi atau tugas akhir itu juga karya ilmiah yang tidak lekang pada saat perkuliahan jenjang sarjana. Skripsi biasanya digunakan untuk salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Baik, kita bahas satu persatu tanpa panjang kalam. Yang pertama artikel. Artikel merupakan tulisan penelitian disajikan secara ringkas. Nah, karena ringkas di sini, maka tidak terlalu banyak seperti makalah dan skripsi, tidak terlalu banyak bagian atau tidak terlalu banyak subbagian yang terkait dengan penjabaran. Nah, biasanya artikel ini akan dipublikasikan dalam jurnal atau web dengan domain institusi. Domain institusi itu apa saja? Biasanya domain institusi itu belakangnya ada .ac atau .akademik. Nah, biasanya kalau di Indonesia bla 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 titik ac titik id. Nah, seperti itu. Atau jika tidak ac, biasanya domain institusi itu org. Maaf, org atau organization. Atau dalam domain institusi tersebut biasanya menggunakan domain SCH atau school. Jadi bla 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 titik SCH titik id seperti itu. Atau ada juga menggunakan GO atau Go bla 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 titik GO untuk government atau kepemerintahan. Jadi institusi pemerintahan. Ada juga beberapa institusi pemerintahan yang membuat sebuah artikel. Contohnya Departemen Kementerian Pendidikan. Mereka membuat sebuah artikel juga. Selanjutnya, cirinya yang pertama, padat, singkat, padat, lengkap, tuntas, memuat fakta, jadi tidak hanya bersifat imajinatif, lalu bersifat aktual, jadi hal-hal yang sangat baru dan sangat mendasar, lalu berdasarkan tempat publikasinya, artikel memiliki gaya selingkung. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan juga tentang gaya selingkung. Jadi setiap artikel punya gaya selingkungnya masing-masing. Tidak bisa artikel satu dengan artikel yang lain dipaksakan gaya selingkungnya. Lalu biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup tanpa adanya bab. Jadi berbeda dengan skripsi, pada artikel tidak ada bab, hanya bagian-bagian tertentu. Rentangnya jumlahnya 10 sampai 20. Bergantung pada gaya selingkungnya, jadi sesuai dengan gaya selingkungnya. Lalu wajib dilengkapi dengan daftar pustaka, itu sebuah hal yang wajib, jadi tidak boleh ada artikel yang tidak dilengkapi dengan daftar pustaka. Selanjutnya ada makalah. Makalah itu biasanya ditulis untuk menghimpun informasi, jadi beberapa informasi yang diambil dari beberapa sumber, misalkan dari majalah, dari internet, dari buku, dari jurnal, atau dari artikel jurnal yang tadi kita bahas sebelumnya, itu lalu dibuat sebuah buku atau dibuat sebuah kumpulan, lalu nanti akan disampaikan atau akan dipaparkan di depan umum. Jadi dipaparkan materi yang ada dalam makalah tersebut, yang perhimpunan tersebut lalu dipaparkan di depan umum. Nah, cirinya biasanya berbentuk laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan misalkan rekan-rekan sekalian melaporkan sebuah pelaksanaan, sebuah penelitian, nah laporannya tersebut dibuat dalam sebuah bentuk makalah, bisa. Atau pemahaman, rekan-rekan juga memahami sebuah teori, lalu rekan-rekan membuat pemahaman dari sebuah teori tersebut dalam sebuah makalah, itu juga bisa. Atau menunjukkan teori dan sumber, seperti itu. Berdasarkan tempat penugasan, makalah memiliki gaya selingkung juga. Nah, jadi misalkan Pak Fajar meminta Anda untuk membuat makalah. Nah, gaya selingkungnya seperti apa? Misalkan gaya selingkungnya harus memuat 20 halaman misalkan. 20 halaman tersebut pakai spasinya 1,5 dan pakai kertasnya misalkan ukuran legal atau F4. Nah, itu gaya selingkungnya. Jadi
Tapi mungkin berbeda jika misalkan Pak Niki Rosadi membuat atau meminta rekan-rekan sekalian membuat makalah, mungkin mungkin berbeda. Nah, karena ini sesuai dengan tempat penugasannya atau orang yang menugaskannya. Lalu biasanya makalah terdiri atas 3 bab, yakni bab 1, yakni pendahuluan, bab 2 isi, dan bab 3 penutup. Rentangnya antara 10 sampai 40. Lagi-lagi, ini juga merupakan sesuai dengan gaya selingkung. Jadi tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa dipukul rata bahwa makalah itu harus berisi sekian halaman normalnya, atau biasanya menurut pengalaman dan pengamatan biasanya antara rentang 10 sampai 40 halaman. Lalu ini juga wajib memuat daftar pustaka. Sama, semua karya ilmiah wajib memuat daftar pustaka. Selanjutnya skripsi. Nah, skripsi ini biasanya digunakan sebagai tugas akhir. Mahasiswa tingkat akhir semester 7, semester 8 harus membuat skripsi untuk meraih gelar sarjana mereka. Di beberapa universitas memang seperti itu. Lalu ciri dari skripsi, dia biasanya memuat sebuah masalah atau masalah tersebut yang lekat dengan aspek kehidupan. Jadi tidak jauh-jauh dengan kehidupan mahasiswa atau lingkungan akademisi atau lingkungan akademik. Dibahas menggunakan metode penelitian. Nah, ini tidak serta-merta hanya mengumpulkan informasi seperti yang ada dalam makalah. Kalau makalah cuma mengumpulkan informasi, tapi kalau skripsi harus ada masalahnya, lalu dikupas dengan metode penelitian yang tepat. Jangan sampai metode penelitiannya salah, seperti itu. Maksudnya metode penelitian adalah alat untuk mengupas masalah tersebut atau alat untuk membedah. Lalu skripsi itu tidak dipublikasikan. Skripsi hanya dimuat atau hanya disimpan dalam perpustakaan. Jadi skripsi tidak dipublikasikan kecuali jika skripsi diubah dalam bentuk lain. Jadi skripsi boleh diubah dalam bentuk artikel misalkan. Saya sepertinya akan membuat skripsi saya menjadi sebuah artikel, boleh-boleh saja, tapi tidak lagi mengikuti gaya selingkung skripsi, melainkan gaya selingkung artikel seperti itu. Lalu berdasarkan tempat pembuatannya, skripsi juga memiliki gaya selingkung, seperti yang pertemuan kelima kemarin atau materi kelima kemarin tentang gaya selingkung atau konvensi naskah. Skripsi mempunyai gaya selingkung yang tidak boleh diubah atau tidak boleh dilanggar. Lalu biasanya skripsi terdiri dari 5 bab. 5 bab itu bab 1 sampai bab 5, bab 1 pendahuluan sampai bab 5 penutup, biasanya memuat 50 halaman sampai tak terhingga. Lalu wajib dilengkapi dengan daftar pustaka juga. Nah, bagaimana contohnya? Saya ingin izin keluar dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah artikel, misalkan artikel yang ada di media digital, artikel jurnal misalkan. Nah, di sini ada artikel dari jurnal Aksis misalkan. Nah, artikel dalam jurnal Aksis. Nah, ini nama artikelnya. Nah, bagaimana bentuk artikelnya? Ternyata bentuk artikelnya seperti ini misalkan. Nah, bentuk artikelnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini tidak memuat seperti yang tadi. Dia hanya ada 10 halaman kalau tidak salah. Ini di sini ada 267 sampai halaman terakhir pas daftar pustaka itu 277. Nah, berarti memuat lebih kurang 10 halaman. Nah, dia tidak memiliki bab, langsung pendahuluan. Tidak ada bab 1, bab 2, dan bab 3, dan seterusnya. Nah, misalkan saya mau mengambil dari yang lain. Misalkan saya mau masuk ke jurnal lain. Misalkan saya akan masuk ke jurnalnya, misalkan jurnal Unindra. Nah, misalkan, oh ini ada portalnya, portal jurnal Unindra. Nah, di sini ada memuat banyak sekali jurnal Unindra. Kalau tidak salah, banyak sekali. Di prodi ekonomi atau di program studi ekonomi ada 2 jurnal yang sudah bergabung di web ini, yakni jurnal Jabe. Ini kaitannya dengan ekonomi. Lalu ada jurnal Research and Development atau ini RDJE yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi di dunia ekonomi, rekan-rekan akademisi bisa mampir ke situsnya JABE atau Journal of Applied Business and Economic. Lalu jika rekan-rekan ingin membaca dalam jurnal pendidikan, rekan-rekan bisa masuk ke Research and Development Journal of Education. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penampangnya atau bagannya seperti ini. Nah, terkait dengan gaya selingkung, seperti apa Pak gaya selingkung itu Pak? Nah, di sini ada artikel template. Nah, artikel template di sini merupakan gaya selingkung atau yang disesuaikan dengan kemauan atau ciri khas dari jurnal tersebut. Nah, misalkan seperti ini.
Kita buka dulu author guidelines. Dalam jurnal Jabe ini memuat bagian terkait dengan ekonomi. Ekonomi ya, jadi di sana juga ada plagiarism checker, jadi dipindai oleh plagiarism checker. Di sini ada indeksnya, crossref, lalu ada Grammarly dan ada Mendeley sebagai alat untuk membuat kutipan. Kita coba ulang, sepertinya agak lambat. Nah, di sini sudah memuat pedoman penulisannya. Jadi di sini adalah gaya selingkung yang dimuat atau yang dibuat oleh Jabe. Jika ada penulis yang ingin membuat tulisan di Jabe, maka mereka harus sesuai dengan seperti ini. Nah, ini dibuat ketentuan umumnya seperti apa, wajib apa, misalkan registrasinya harus seperti apa. Di sini bisa dibaca lebih lanjut. Lalu jika ada penolakan naskah seperti apa. Lalu di sini mekanisme seleksi naskah seperti apa. Nah, ini adalah penampangnya. Di sini ada namanya. Lalu di sini ada judulnya dengan huruf kapital semua, Times New Roman ukuran 14, tebal semua, maksimal 12 kata dan lain sebagainya. Lalu di sini ada nama pengarang atau penulis pertama, penulis kedua dan lain sebagainya. Di sini ada abstrak menggunakan Times New Roman ukuran 12 dan lain sebagainya. Ini adalah gaya selingkung dan sampai pada hal gambar, tabel dan lain sebagainya. Sampai pada penulisan daftar pustaka seperti itu. Lalu misalkan saya mau lihat di jurnal RDJA misalkan, bagaimana caranya mereka membuat artikelnya. Seperti ini. Di sini ada sama, di sini juga ada sebentar, maaf. Nah, di sini ada penampangnya langsung bahwa di RDJA seperti ini ada title-nya dengan bold satu spasi. Satu spasi, lalu ukuran 14 Times New Roman juga, spasi 2 kali, lalu ada penulis pertama. Kalau tadi Jabe penulis ke bawah, nah pada RDJ penulisnya berderet ke samping. Nah, seperti ini. Abstraknya dibuat seperti ini, lalu langsung introduction. Nah, di sini introduction memuat pendahuluan, lalu ada methods, lalu ada hasil dan diskusi, dan lain sebagainya sampai pada saat penulisan daftar pustaka seperti itu. Ini adalah artikel. Jadi artikel itu sesuai dengan gaya selingkung artikel. Nah, lalu bagaimana dengan selanjutnya ada makalah. Nah, makalah itu biasanya dibuat dalam bentuk masing-masing. Jadi bergantung pada yang menugaskan. Lalu bagaimana dengan skripsi? Skripsi, nah misalkan ini ada skripsi yang dibuat tahun 2021. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada skripsi. Nah, pedomannya seperti ini, skripsi mulai dari lembar pengesahan, ada lembar pernyataan, di sana ada abstrak, lalu ada moto, lalu ada kata pengantar di situ. Selanjutnya ada daftar isi sampai bab, ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai pada lampiran misalkan. Nah, di sini ada lampiran pada daftar pustaka di situ. Ada lampiran pertama, ada wawancara kedua, wawancara ketiga, sampai pada surat keterangan dari perusahaan dan ada lampiran-lampiran. Nah, di sini ini skripsi. Nah, skripsi harus sesuai dengan gaya selingkung yang ada dalam penulisan Unindra seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam akademisi.